Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya nak, dan tetap semangat ya belajarnya. Nah hari ini kita belajar bahasa Indonesia, judulnya penggunaan huruf kapital. Sebelumnya juga udah pernah ibu jelasin ya tentang penggunaan huruf kapital ini. Seperti apa sih huruf-hurufnya? Ya seperti ini ya contohnya. Huruf besar atau disebut juga huruf kapital. Nah, sekarang kita simak dulu ya penjelasannya. Apa itu huruf kapital? Ada yang masih ingat arti huruf kapital? Ya, artinya huruf kapital atau huruf besar merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasanya. Ya. Lalu, penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk apa saja ya? Ya, yang pertama, digunakan di awal sebuah kalimat. Contohnya, saya bermain bersama kakak. Lihat huruf S pada kata saya, itu menggunakan huruf kapital. Sudah ibu tebalkan ya, supaya lebih bisa dilihat dengan jelas. Saat menulis di buku tulis, huruf kapital ukurannya lebih besar dari huruf yang lain, dan semua duduk di atas garis buku tulis. Seperti itu tadi ya contohnya. Nah, yang kedua, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama nama orang. Seperti apa contohnya? Ini dia. Pada saat liburan sekolah, Anto dan Dedi bermain bola bersama di lapangan sekolah. Lihat untuk nama orang, huruf A pada kata Anto dan Dedi huruf D ya. Itu menggunakan huruf kapital ya. Dan sudah ibu tebalkan ya supaya lebih jelas melihat huruf kapitalnya. Lalu yang ketiga, penggunaan huruf kapital juga bisa digunakan huruf pertama pada nama bulan. Ingat nama bulan ada berapa? Ya, ada 12 bulan. Apa saja itu? Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, contohnya seperti apa penulisannya? Ini dia, Tina berulang tahun pada bulan Maret. Lihat bulan Maret, M-nya huruf besar. Ya, sudah ibu cetak tebal supaya lebih jelas melihatnya. Huruf M-nya harus huruf kapital, ya. Lalu yang keempat, huruf bisa juga digunakan pada huruf pertama nama hari. Ya, nama hari ada berapa hari? Ya, ada 7 hari. Nah, ingat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Contohnya, Anto belajar kelompok dengan temannya setiap hari Selasa dan Kamis. S dan K pada kata Selasa dan Kamis itu menggunakan huruf kapital ya. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kapital juga digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contohnya, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan. T-nya harus huruf kapital ya, sudah ibu tebalkan. Lalu contohnya juga, sungguh indah alam ciptaan Yang Maha Esa. Lihat Yang Maha Esa, sudah ibu cetak tebal. Dan ini adalah merupakan kata ganti Tuhan ya. Jadi Yang Maha Esa, Y-nya harus huruf besar pada kata yang, M-nya juga huruf besar pada kata Maha, dan E-nya huruf besar pada kata Esa. Ya, ini adalah kata ganti Tuhan. Banyak lagi ya contohnya, seperti Siti bersyukur atas karunia Yang Maha Pengasih, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu yang terakhir, ibu memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, lihat ya, semua kata yang bercetak tebal itu adalah contoh kata ganti Tuhan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita.
Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Seperti apa contohnya? Ini dia. Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Diakhiri dengan tanda titik ya. Tanda titik itu tadi katanya digunakan pada akhir kalimat berita. Berarti kalimat beritanya yang mana dari contoh ini? Ya, tentu saja Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Itu adalah kalimat beritanya. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimatnya. Menggunakan tanda titik dalam percakapan. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini dia ada gambar 3 orang anak yang sedang melakukan percakapan ya. Coba kita baca dulu ya percakapannya. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Lalu anak yang satu lagi berkata, iya, kamu benar Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Lalu temannya satu lagi berkata, walau begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api, Rudi, Jonas. Nah, ini ya percakapan yang menggunakan tanda titik. Kita bisa lihat tanda titiknya dalam percakapan itu ya. Pada teks percakapan di samping, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, anak-anak, semoga kalian bisa mengerti ya untuk tanda titik dalam kalimat dan dalam percakapan ini ya. Sekarang kita lanjut penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Perhatikan kegiatan Dedi dan ayahnya berikut. Ini dia gambarnya. Lalu mereka melakukan percakapan ya. Anaknya atau Dedi bertanya, kapan ikannya matang ayah? Apakah masih lama? Lalu ayahnya menjawab, sebentar lagi nak, mungkin 5 menit lagi. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Nah, lihat percakapan itu ada kalimat tanyanya ya. Ya, kalimat yang dicetak tebal dalam percakapan di atas adalah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Masih ingat kan? Ibu Rini juga sebelumnya sudah pernah jelaskan tentang kalimat tanya ini ya. Masih ingat dengan 5W 1H? Ya, itu bahasa Indonesianya seperti kata tanya ini ya. Nah, sekarang lihat. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberikan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, kita pakai kata tanya apa. Kita pakai ya partikel kahnya menjadi apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan bagaimanakah. Itu apabila kita menggunakan partikel kah untuk suatu kalimat tanya. Bisa mengerti ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ya. Kalimat tanya dalam percakapan. Perhatikan gambar di samping ini. Ini dia gambar 3 orang anak ya. Nah, mereka sedang melakukan percakapan ya. Ya, kita baca dulu percakapannya. Apakah semua sudah datang? Kalau sudah, ayo kita mulai saja belajarnya. Lalu, satu orang anak lagi menjawab, belum, kita masih menunggu Jonas. Mengapa Jonas belum datang? Lalu anak yang satu lagi berkata, mungkin sekarang Jonas masih dalam perjalanan. Nah, kalimat tanya dalam percakapan tersebut ada 2 ya, yaitu yang pertama, apakah semua sudah datang? Yang kedua, mengapa Jonas belum datang? Ini dia kalimat tanya dalam percakapan dari gambar ini ya. Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apakah dan mengapa. Nah, kita harus tahu ya, penggunaan kata tanya apakah dan mengapa ini apa saja gunanya. Yang pertama, kata tanya apakah digunakan untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya mengapa digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi.
Nah, ini anak-anak ya, gunanya untuk kata tanya apakah dan mengapa. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Jadi kalau kamu mau mengetahui sesuatu hal, gunakanlah kalimat tanya supaya itu bisa mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Nah, ini ya anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti ya. Sekian penjelasan Ibu Rini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.